Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuthirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ansarihi wa junudihi wa man jahada fi sabilillahi la yaumil qiyamah. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama bu'ithu li utammima makarimal akhlaq. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam mukadimah tadi khatib menyampaikan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat yang ke-33 pada ayat yang ke-21. Ayat ini merupakan dalil, merupakan rujukan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan uswatun hasanah, contoh yang baik bagi manusia, bagi hamba Allah Subhanahu wa taala, khususnya bagi mereka yang beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, beriman kepada kitabullah, dan beriman kepada rukun iman yang lainnya. Segala sisi kehidupan Rasulullah SAW bisa kita contoh. Dalam khutbah yang singkat ini, khatib ingin menyampaikan beberapa contoh berkaitan dengan keteladanan Rasulullah SAW. Yang pertama, keteladanan berkaitan dengan akidah, dengan keimanan. Rasulullah SAW merupakan contoh kepada umatnya bagaimana keimanan akidah itu harus tetap kokoh dalam kehidupan dimanapun berada. Kalau kita baca sirah Nabawiyah, Rasulullah SAW dilahirkan di Mekah Al-Mukarramah. Kita semua tahu ketika Rasulullah SAW dilahirkan, kemudian masa kanak-kanak, kemudian masa remaja, di Mekah Al-Mukarramah yang berkuasa adalah orang-orang musyrik, yang disebut dengan musyrikin Quraisy. Mereka tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala. Dia menyembah berhala. Mereka agungkan patung yang mereka buat. Bahkan dalam catatan sejarah diinformasikan ada lebih kurang 360 berhala yang berada di dalam Ka'bah dan di sekitar Ka'bah. Kalau kita baca dalam sirah Nabawiyah, Rasulullah SAW tidak pernah menyembah berhala itu. Walaupun berada di dalam Ka'bah, walaupun berada di sekeliling Ka'bah, Rasulullah SAW sekalipun tidak pernah menyembah berhala-berhala itu. Inilah contoh keteladanan bagi kita, bagaimana seharusnya sebagai umat Nabi Muhammad SAW memiliki akidah yang kuat, memiliki keimanan yang mantap, jangan sampai bergeser. Dan Rasulullah SAW ketika diangkat menjadi Nabi dan Rasul, Rasul menyampaikan kalimat tauhid, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Untuk apa? Untuk memberikan penjelasan kepada manusia yang berhak disembah itu adalah Allah Subhanahu wa taala. La ma'buda illallah, di balik kalimat yang diucapkan la ilaha illallah ada kalimat la ma'buda illallah, tidak ada yang disembah, yang diabdi kecuali Allah Subhanahu wa taala. La khaliqa illallah, tidak ada yang menciptakan kecuali Allah Subhanahu wa taala. La malika illallah, tidak ada yang berkuasa kecuali Allah Subhanahu wa taala. Mari kita contoh Rasulullah SAW di dalam keimanan, di dalam akidah. Yang kedua, Rasulullah SAW dapat kita contoh di dalam beribadah. Rasulullah SAW adalah orang yang paling sempurna ibadahnya. Dan ibadah Rasulullah SAW diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Rasulullah SAW beribadah? Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu ketika Rasulullah SAW mendengar ada sahabat yang berdialog, berdiskusi.
Kata satu sahabat, saya akan melakukan qiyamul lail semalam suntuk. Yang satu lagi bilang, saya akan berpuasa terus-menerus, nggak putus-putus. Satu lagi bilang, saya tidak akan nikah karena menikah itu akan mengganggu konsentrasi dalam ibadah. Mendengar kalimat semacam itu, mendengar diskusi semacam itu, Rasul meluruskan pemikiran sahabat. Apa kata Rasulullah SAW? Saya tidur dan saya juga melakukan qiyamul lail, melakukan sholat tahajud. Saya berpuasa dan saya pun juga berbuka. Saya juga menikah. Maka ada ungkapan yang sering kita dengar, an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Nikah itu adalah sunnahku. Barang siapa yang tidak suka dengan sunnahku, maka dia bukan termasuk golonganku. Lihat bagaimana Rasulullah SAW meluruskan pemikiran sahabat yang begitu menggebu-gebu, begitu semangat di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya apa? Kita tidak boleh berlebih-lebihan di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh yang lainnya, berkaitan dengan bulan suci Ramadan. Kita semua tahu, ketika masuk bulan suci Ramadan, Rasulullah SAW melakukan sholat malam di bulan suci Ramadan. Malam pertama Rasulullah SAW melakukan sholat, sahabat mengikuti. Malam kedua Rasulullah SAW melakukan sholat malam yang disebut oleh masyarakat kita saat ini adalah sholat tarawih. Sahabat banyak yang mengikuti. Karena mereka menyampaikan dari satu tempat ke tempat yang lain, dari satu mulut ke mulut yang lain, bahwa Nabi Muhammad SAW tadi malam melakukan qiyamul lail, melakukan sholat tarawih. Malam ketiga makin banyak jamaah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam berikutnya Rasul nggak keluar dari rumahnya. Rasul tidak melakukan qiyamul lail di hadapan para sahabatnya. Kenapa? Karena kalau Rasul melakukan itu sampai akhir Ramadan, nanti dikhawatirkan ada pendapat di antara sahabat, sholat tarawih hukumnya wajib. Kalau hukumnya wajib yang nggak melakukan sholat tarawih, karena dia kerja, mungkin dia berdagang, mungkin dia safar, dia melakukan aktivitas yang lainnya, dia akan berdosa. Kenapa? Karena dia tidak mengerjakan yang wajib. Rasul sangat bijaksana di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya sampai saat ini yang disebut dengan sholat tarawih hukumnya sunnah. Walaupun sunnah fadilahnya sangat besar, Rasulullah SAW memberikan motivasi, man qama ramadanan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa melakukan qiyamul Ramadan, yaitu melakukan sholat malam di bulan suci Ramadan dengan iman dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan ampuni dosa yang lalu. Lihat bagaimana bijaksananya Rasulullah SAW. Yang ketiga, Rasulullah SAW teladan dalam bermuamalah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa melihat dalam sirah nabawiyah bagaimana Rasulullah SAW bermuamalah di Makkah Al-Mukarramah, yang mayoritas pada saat itu mereka menyembah berhala, mereka musyrik, secara ideologi berbeda, secara Tuhan yang mereka sembah juga berbeda dengan Tuhan yang disembah oleh kaum muslimin, oleh umat Nabi Muhammad SAW. Karena kaum muslimin, orang yang beriman yang disembah Allah, tapi musyrikin Quraisy yang dia sembah adalah patung. Tapi dalam bermuamalah Rasul memberikan keteladanan kepada kita. Bagaimana jujurnya Rasul, bagaimana amanahnya Rasul. Sejarah mencatat dengan tinta emas ketika orang musyrikin ingin menitip barang dagangannya, kepada siapa dia titip? Dia menitipkan kepada Rasulullah SAW. Kenapa? Karena semua tahu Nabi Muhammad SAW kalau dalam muamalah mereka itu jujur. Makanya mereka sepakat memberikan gelar kepada Rasulullah SAW Al-Amin. Ini pelajaran buat kita. Jangan mentang-mentang dia orang kafir, berbeda Tuhan dengan kita, berbeda dengan agama dengan kita. Kemudian kita melakukan curang, kemudian tidak jujur, tidak melakukan kebaikan, tidak menegakkan keadilan, yang dilakukan kezaliman. Orang semacam itu tidak meneladani Rasulullah SAW. Inilah pentingnya kita bermakrifat kepada Rasulullah SAW. Kita mengenal Rasulullah SAW. Bahkan Rasul ketika di Mekah menjadi unsur perekat di tengah umat. Sejarah mencatat ketika Ka'bah direnovasi, kemudian Hajar Aswad dilepaskan dari tempatnya semula, karena Ka'bah saat itu sedang direnovasi. Maka ketika akan meletakkan Ka'bah pada tempatnya semula,
Karena renovasi sudah mulai selesai, maka terjadilah permasalahan. Apa permasalahannya? Siapa yang berhak meletakkan Hajar Aswad pada tempatnya? Satu kabilah mengatakan, kabilah kami yang berhak. Suku yang lain mengatakan, suku kami yang paling berhak. Kalau tidak, pedang yang berbicara. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hampir saja terjadi pertumpahan darah karena akan meletakkan Hajar Aswad pada tempatnya. Kemudian mereka bermusyawarah. Kalau begitu begini aja. Kita lihat besok pagi siapa yang datang duluan ke Ka'bah, kita minta pendapatnya. Besok pagi Rasulullah SAW datang. Orang yang pertama datang ke Ka'bah. Maka mereka sepakat, kalau Muhammad kita sepakat, kita minta pendapat Muhammad. Bagaimana pendapatnya? Rasul orang yang bijaksana. Maka Rasulullah SAW lepaskan sorbannya, kemudian dia letakkan Hajar Aswad di atas sorban tersebut. Kemudian dipanggil kepala suku yang di sana maju sini, yang di sana maju, yang di sini maju, yang di sini maju. Semua kepala suku dipanggil oleh Rasulullah SAW. Silakan kamu pegang ujung sorban di sana, kamu pegang ujung sorban di sana, kamu pegang ujung sorban di sana. Semua mengikuti apa yang diinstruksikan oleh Rasulullah SAW. Ya, kemudian diangkat oleh Rasulullah SAW. Diangkat oleh kepala suku yang berkumpul tadi, yang sudah diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian digerakkan, didekatkan dengan pojok Ka'bah, di dekat pintu Ka'bah, kemudian Hajar Aswad diletakkan oleh Rasulullah SAW dengan tangan yang mulia. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini juga pelajaran buat kita. Kalau benar-benar kita umat Nabi Muhammad SAW, jangan sampai kita menjadi biang kerok permasalahan di tengah umat. Apakah di perumahan kita, di komplek perumahan kita, apakah di kampung halaman kita, apakah di tempat pekerjaan kita. Jangan sampai kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW biang kerok permasalahan. Sehingga terkenal di tengah masyarakat, wah kalau ada di ini mah kacau dah. Berantakan dah kita. Kenapa? Karena dia biang kerok. Dia adu domba orang, jadi provokator. Itu bukan akhlak Rasulullah SAW. Rasul mengajarkan kepada kita menjadi unsur perekat di tengah umat. Kalaupun ada permasalahan, ajak musyawarah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah akhlak Rasulullah SAW yang perlu kita teladani dalam kehidupan. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan di Mekah saja. Ketika Rasul sampai di Madinah, kita mengetahui di Madinah ada orang Yahudi, di Madinah ada orang Nasrani, di Madinah ada Aus dan Khazraj yang sudah bertempur, perang, bukan sekali dua kali. Udah sering mereka perang, bukan tawuran lagi, perang. Kalau udah perang, itu panah yang berbicara. Kalau sudah perang, pedang yang berbicara. Datang Rasulullah SAW ke Madinah, menjadi unsur perekat di tengah masyarakat. Rasul menyatukan muhajirin dan ansor. Orang yang datang dari Mekah disatukan dengan mereka yang sudah berdomisili di Madinah Al-Munawwarah. Rasul menyatukan Aus dan Khazraj. Rasul menyatukan mereka yang ada di sana, termasuk orang-orang Yahudi. Lihat bagaimana akhlak Rasulullah SAW. Maka sekali lagi khotib menyerukan khususnya kepada diri khotib sendiri, marilah kita dimanapun berada menjadi unsur perekat di tengah umat. Sehingga ketika keberadaan kita, orang rindu, orang senang. Ketika kita nggak ada, orang sedih, bisa menangis. Itulah yang terjadi pada sosok Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah SAW bergembira mereka, termasuk Abu Lahab, gembira dengan hadirnya Rasulullah SAW, lahirnya Rasulullah SAW. Tapi ketika Rasulullah SAW meninggal, menangis seluruh masyarakat Madinah. Bercucuran air mata mereka. Mereka sedih. Kenapa? Karena akhlak yang agung yang dimiliki oleh Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita semua, ahli keluarga kita, dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala memiliki akhlakul karimah, akhlak yang baik, sehingga terwujud akhlak yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala, akhlak yang baik kepada Rasulullah SAW, akhlak yang baik kepada orang tua, akhlak yang baik kepada kaum muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat dimanapun mereka berada, sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan kejayaan kepada kaum muslimin wal muslimat dimanapun mereka berada. Fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillah allafa baina qulubina fasbahna bi ni'mati ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ansarihi wa junudihi wa man jahada fi sabilillah ila yaumil qiyamah. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidun Majid. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya' minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ighfir li ummati Sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummati Sayyidina Muhammad. Allahumma jubur ummati Sayyidina Muhammad. Allahumma fat ummati Sayyidina Muhammad. Allahumma afi ummati Sayyidina Muhammad. Allahumma salim ummati Sayyidina Muhammad. Allahumma ansur ummati Sayyidina Muhammad. Allahumma ansur ikhwanana wal mujahidin fi Gaza Palestin. Allahumma ansur ikhwanana wal mujahidin fi Gaza Palestin. Allahumma ansur ikhwanana wal mujahidin fi Gaza Palestin wal Quds wa Suriah wa Mesir wa Libya wal Yaman wa Iraq wa Afgan wa Rohingya wa Igur wa fi kulli makan wa kulli zaman wa ja'alna minhum ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma khtim lana bil Islam wa khtim lana bil iman wa khtim lana bi husnil khatimah. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata mal abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat innahu huwas samiul alim. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal azim yadhkurkum wad'uhu yastajib lakum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.